wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mr. Ocat atau biasa dipanggil oleh mahasiswa Mr. O. Alhamdulillah pada hari ini, siang hari ini di podcast Bibir Manis Bincang-bincang receh manusia biasa. Hari ini saya bersanding berdampingan ditemani oleh seorang perempuan yang luar biasa, yang cantik. Kalau bahasa Sundanya sih gelis, Pak. Kalau Sunda ya, Bu ya? Sedikit tahu, Pak. Sedikit tahu ya. Oke, saya dari Cirebon, Pak. Pernah dengar kata Cirebon? Pernah? Pernah ya. Tapi belum pernah sampai. Belum pernah. Ini batik khas Cirebon, Pak. Namanya Megamendung. Megamendung. Kalau batik khas Madura? Kalau batik khas Madura ada. Ini sih Pak, biasanya lebih ke hewan-hewan, ada gambar burungnya gitu, dan coraknya memang lebih banyak warna merah, hijau gitu, dan tabrakan sih biasanya Pak. Kalau nama motifnya terus saya lupa ya Pak, cuma di sini banyak. Ada gambar sapi nggak? Kalau sapi nggak ada. Beda ini sih Pak. Kalau itu kan budaya yang berbeda dengan batik. Kalau batik di sini lebih ke gambar burung. Gambar burung, ya. Kenapa ya banyak gambar burung batik Madura itu ya? Waduh, memang itu ada filosofi tersendirinya Pak. Memang di Madura lebih ke gambar daun atau burung seperti itu. Dipakai. Oke. Ditemani oleh seorang perempuan yang bernama biasa dipanggil Tian ya. Nggak tahu di luar sana sudah ada yang panggil saya yang belum ini. Nah, Mbak Dian, minta tolong paparkan singkat CV-nya Mbak Dian. Silakan disapa dulu. Baik, halo teman-teman semua. Nama saya Dian Ardinia Susanti. Teman-teman bisa panggil saya Miss Dian. Gitu Pak biasanya kalau di luar. Kemudian saya seorang mahasiswi di Universitas Sriwijaya Madura. Saya pernah menjadi duta budaya FISIP di tahun 2018. Di tahun 2019-nya saya menjadi perwakilan Universitas Sriwijaya Madura. Kemudian di tahun yang sama 2019 saya menjadi Miss Jatim Ambassador Persahabatan, hingga akhirnya saya dikirim ke ajang nasional namanya Miss Nusantara. Sehingga saya menjadi Nusantara Jawa Timur di tahun 2022. Ya, ya luar biasa sekali Mbak Miss Dian ya. Ya, boleh Pak, kalau mau dipanggil Mbak juga boleh. Oh, ya. Mungkin tidak terbiasa. Iya, biasa terpanggil. Iya Pak. Mbak aja nggak apa-apa. Mbak aja ya. Mbak Dian ini kelahiran mana? Kelahirannya saya lahir di Surabaya dan akhirnya Tulungagung. Memang sekarang tinggalnya di Madura. Tinggal di Madura. Oke. Saya ingin flashback 6 saat SMP dan SMA, ya kan? Nah, Mbak Dian itu SMP itu ngapain, SMA ngapain sehingga saat kuliah itu bisa menjadi seorang perempuan yang mempunyai prestasi yang luar biasa? Kalau SMP dulu sebenarnya saya gimana ya, kalau di kuliah mungkin ada yang namanya mahasiswa kupu. Nah, di sekolah dulu saya waktu zaman SMP seperti itu, jadi kegiatannya ya sekolah pulang gitu aja Pak. Cuman memang pernah ikut OSN fisika waktu saya SMP. Tidak ada hal yang menarik sebenarnya waktu saya SMP. Pada saat saya SMA sama saja sih, cuma memang kegiatannya lebih banyak organisasi seperti OSIS dan MPK. Kebetulan saya juga dari kelas 1 hingga saya lulus dari SMA itu menjabat sebagai bendahara MPK. Sehingga MPK itu apa? Majelis Perwakilan Kelas. Kalau di sini itu kayak BEM-nya. Ya. Oh, iya. Kalau di sekolah kan ada yang namanya OSIS. Iya. Seperti itu, supaya jadi kegiatannya hanya itu aja. Dan memang kebetulan sudah lebih terlatih ketika presentasi seperti itu. Jadi mungkin ada sedikit ilmu mengenai public speaking, sehingga pada saat kuliah hal itu membawa saya untuk ke jenjang yang lebih ini Pak, kayak lebih serius, kayak ikut duta gitu kan. Itu banyak juga kita harus bisa ngobrol dengan banyak orang, gitu, bertemu banyak orang, kita berbicara di depan umum seperti itu. Nah, oke. SMP di mana? SMA di mana?
SMP-nya saya di Bangkalan, SMP 2 Bangkalan, SMA-nya juga SMA Negeri 2 Bangkalan. Ya, berarti di sana di Bangkalan. Ya, di Bangkalan Kota. Ya, oke. Nah, SMP Bangkalan, SMA Bangkalan, lalu kampus di Bangkalan juga. Iya. Nah, bisa diceritakan apakah pas SMA dulu nggak ada ketertarikan minat untuk keluar dari Pulau Madura untuk kuliah di PTN atau PTS yang di luar Madura? Kalau dari dalam diri sendiri sebenarnya nggak ada Pak. Cuma memang pernah sempat orang tua bertanya apakah mau kuliah, waktu itu ditawarin itu di Jakarta. Cuman karena jauh juga dan menurut saya di Madura ini ada kampus yang negeri gitu. Kenapa saya harus jauh-jauh pergi keluar? Sehingga saya berpikir ketika saya kuliah di Madura, saya bisa lebih banyak membangun daerah-daerah Madura, seperti kayak contohnya KKN juga pasti di Madura. Kemudian juga kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Kebetulan kan pada saat saya kuliah, saya mengikuti beberapa kegiatan sosial seperti ada UKM atau kayak komunitas. Kalau di prodi di psikologi itu ada namanya komunitas Wellbeing for Apple. Jadi kita mengajar anak-anak di pelabuhan. Apple itu maksudnya anak pelabuhan. Ya, jadi anak-anak pelabuhan kan biasanya yang minta-minta seperti itu Pak. Kita ajarin, ajak main mereka gitu, sehingga mereka tidak terbiasa untuk meminta-minta seperti itu. Dan juga saya pernah ikut BEM juga pada saat kuliah. Kegiatannya juga ke daerah-daerah di timur kampus gitu. Jadi ada bagusnya ketika saya kuliah di sini, saya bisa membangun daerah-daerah di sini. Sedangkan jika saya kuliahnya di luar, otomatis yang saya bangun adalah daerah-daerah di luar. Oke, ya, bagus sekali Mbak. Apa namanya, inspirasinya tadi ya, ingin tetap kuliah di Madura karena ingin membangun daerah sendiri ya daripada daerah orang lain. Nah, bakat ini SMP SMA itu sudah adakah bakat yang dikembangkan oleh Mbak Dian Mistian ini? Waktu ya dari SMP SMA sebenarnya hanya melanjutkan dari bakat dari kecil, hobi ya paling hobi, yaitu nari. Ya, narinya tapi tradisional. Dan pada saat SMA itu mencoba untuk tari modern, jadi dance, modern dance, tapi tidak dilanjutkan. Sehingga pas kuliah ya nggak lagi gitu, nggak lagi jadi dancer, nggak lagi jadi penari. Tapi dancer modern pas SMA itu? Iya, pas SMA. Padahal dari kecil sebenarnya lebih ke tari tradisional. Kenapa berhenti saat kuliah? Ada nggak sih komunitas seni dancer di UTN? Ada. Di kampus ada, KM Nanggala, di Visip juga ada, KMF Abstrak. Tapi tidak ikut UKM itu. Dancer modern itu? Ada tradisional, ada modern. Mereka sepertinya memang mewadahi untuk mahasiswa yang memang bergelut di bidang tari, baik itu tari tradisional maupun tari modern. Di Visip ada? Di Visip ada. Apa namanya? Abstrak. Ya. Ada kenalan? Ada. Ya, soalnya saya belum ada narasumber yang berasal dari UKM itu. Itu menurut saya luar biasa. Nanti ya setelah dikasih ya. Berarti itu campur berkaitan dengan seni apa? Iya, apapun itu. Ada yang kalau tidak salah tidak hanya tari aja sih Pak. Kalau seperti nyanyi, tapi misalnya lagu daerah seperti itu. Sepertinya teman-teman saya juga banyak di UKMF itu. Terus juga teater. Nah, iya teater itu menarik itu. Ya. Kalau di UKM Nanggala, sepertinya ada seperti monolog. Nanggala sama Bastan tidak? Abstrak. Perbedaannya kalau Nanggala itu untuk univ, jadi itu UKM univ. Kalau abstrak khusus untuk fisik saja. Fisik. Fakultas. Kalau Nanggala kampus. Iya, namanya kampus. Fisik. Abstrak di fisik. Berarti tiap fakultas itu ada UKM seni itu. Setahu saya ada. Kalau Ya. di teknik ada. Iya. Fakultas punya UKM seni sendiri. Mistian dulu SMP SMA alay nggak?
Alay banget sih. Alay. Coba sealay apa? Sealay apa? Hmm. Gimana ya Pak? Paling cuma kayak foto-fotonya aja sih Pak, kayak alay gitu. Tapi kalau Boncengan 3 enggak? kalau menjadi enggak kebetulan karena dulu waktu saya masih SMP SMA terlalu naik motor karena pernah kecelakaan. Jadi sejak saya itu nggak berani naik motor sendirian. Iya, pada saat SMP sampai SMA sampai kelas 2 kalau tidak salah nggak mau naik motor. Iya. Tapi pas kelas 3 sih udah dicoba sama orang tua, dicoba untuk hilangkan traumanya, jadi disuruh bawa motor. Tapi nggak bonceng juga sih Pak. Nanti ditilang karena kan saya ini sekolahnya di Bangkalan Kota, dekat kayak pos polisi, takut ditilang juga Pak. Saat ini bisa naik motor, maksudnya berani naik motor. Bisa. Bisa, udah berani sekarang. Berani. Sudah hilang kayak traumanya. Bilang ya, oke. Pernah nggak saat SMP SMA masa-masa cinta-cinta monyet lah ya, mengefans sama kakak tingkat atau biasanya sama pengurus OSIS gitu ya, pernah nggak? Kalau sama kakak tingkat sih pernah Pak. Ya. Ya waktu saya pernah pacaran itu dari SMP. SMP. Ya, waktu SMA udah stop. Udah pacaran lagi, kayak cinta-cinta lagi. Jadi waktu SMP pernah sih kayak suka, tapi bukan sama kakak kelas, justru malah sama adik kelas. Di kelas. Iya. Waktu SMA nggak ada sih Pak. Nggak ada. Nggak ada. Kan ada yang bilang masa SMA itu masa yang paling menggembirakan, menyenangkan. Nah itu, tapi saya tidak merasakan itu sama sekali sih Pak. Adanya gitu kayak kadang teman-teman saya pada saat udah kuliah kayak banyak ya mengenang masa-masa SMA-nya. Katanya sih masa yang paling indah. Paling indah. Tapi menurut saya biasa aja. Justru saya mengenal banyak hal itu pada saat saya kuliah. Jadi SMA ngapain? Sekolah. Terus pulang. Paling cuma kayak ada latihan dance gitu. Tapi itu nggak berjalan lama sih. Kelas 2 SMA udah berhenti. Udah gitu-gitu aja. Kenapa dance-nya nggak ditekuni saat kuliah? Karena waktu itu dilarang sama orang tua untuk keluar malam. Dan memang kan saya ikut club dance itu, jadi kita latihan pada saat setelah pulang sekolah. Memang sekolahnya tidak terganggu. Cuman karena jauh Pak, waktu itu saya sekolah kan di Bangkalan, tapi latihan dance itu di Arusbaya. Saya baliknya ke Kamal, itu terlalu malam, jadi sama orang tua disuruh berhenti dulu. Jadi tidak dilanjut. Waktu Gili Residensi apa Gili Asri? Gili 2000, Gianyar, Tanjungan. Gimana itu? PLN? Iya, kalau dari sini setelah PLN. Oh, setelah PLN. Bapak tahu perumahan Cendana? Ya. Nah, di belakang perumahan Cendana. Itu kan ada Purwosida, saya sering des. Cendana. Oh, di Cendana. Saya bukan di Cendana. Rumahnya ada di Cendana. Oh, Cendana. Ada perumahan lagi di sekitar itu. Oke. Nah, SMP, SMA sudah. Nah, terus pertama kali masuk kuliah di sini tahun 2018 ya. 17-18 berarti ya. Itu langsung daftar duta. Di tahun 2017 saya ikut duta psikologi Pak. Pada saat maba masih semester 1 ikut duta psikologi. Ya alhamdulillah waktu itu masuk sampai ke grand final, sampai top 3. Cuman karena saingannya itu sudah semester 5 dan saya masih semester 1. Pertanyaan yang diajukan pada saat Q&A di grand final itu adalah teori psikologi. Sehingga saya tidak bisa menjawab dengan tidak bisa menjawab dengan tepat teorinya. Sehingga saya gagal di duta psikologi. Menyerah enggak? Tidak, justru malah saya setelah itu ikut duta-duta di luar. Pada saat itu setelah duta psikologi saya dihubungin oleh dosen psikologi dan Kaprodi juga waktu itu
untuk mewakili UTM di Duta Bahasa Jawa Timur. Gitu. Pada saat itu mungkin kayak saya merasa agak kenapa harus saya gitu, karena kan psikologi kan punya duta gitu kan. Pernah terpikir seperti itu Pak. Jadi kayak ngerasa kalau memang saya bagus, kenapa kemarin tidak dijadikan juara gitu. Pastilah ada perasaan-perasaan seperti itu. Tapi dosen psikologi dan juga Pak Prodi meyakinkan saya bahwasanya saya mampu. Sehingga oke lah, akhirnya saya berangkat mewakili UTM di Duta Bahasa Jawa Timur. Cuman memang belum membuahkan hasil yang baik, sehingga akhirnya saya kembali ke fisik dan ditarik oleh Duta Budaya. Saya ikut Duta Budaya, dinobatkan menjadi juara 2 Duta Budaya di tahun 2018. Pada saat itu leadernya siapa? Pada saat itu mahasiswa Sasing, namanya Kak Sabrina. Sudah lulus? Sudah. Dan Kak Rozikin juga dari Sasing. Kebetulan dua-duanya dari Prodi Sasing. Ada nggak angkatan dutanya Miss Dian ini yang belum lulus? Ada. Selain Miss Dian? Masih ada. Fisik? Fisik. Masih ada orangnya? Masih ada. Boleh lah, nanti ajak podcast lah. Iya, boleh Pak. Sasing? Kalau Sasing kebetulan sudah lulus, karena yang Sasing hanya yang juara 1 aja. Itu yang siapa yang lulus itu? Jurusan apa? Jurusan ilmu komunikasi ada, psikologi juga ada. Oke, bagus, menarik. Nah, Miss Dian ini kok berani banget ikut mendaftar Miss Duta Fisik ya, Duta Budaya Fisik. Pada waktu itu bakat yang ditampilkan oleh Miss Dian apa? Sebenarnya saya tidak mendaftar sih Pak, lebih kalau didaftarin langsung karena pada situ kan pencetus Duta Budaya itu Mbak Sonia. Nah, waktu itu langsung didaftarkan oleh Mbak Sonia. Akhirnya saya mengikuti aja sampai di akhir. Gitu. Untuk bakat, saya bakatnya nyanyi. Berbeda ya Pak. Dari saya kecil sebenarnya saya adalah dancer, tapi pada saat kuliah ya baru ikut itu Duta Budaya. Saya mencoba untuk men-challenge diri saya, apakah saya bisa menampilkan yang terbaik selain nari, selain dancer. Selain menjadi dancer, apakah saya bisa? Jadi saya lebih memilih untuk nyanyi. Nyanyinya itu berarti sudah otodidak? Otodidak. Berawal dari suka nyanyi di kamar mandi? Betul. Betul. Suka nyanyi di kamar mandi. Kan kedengarannya bagus tuh Pak. Ya walaupun pada saat sudah keluar ya, orang lain yang bisa menilai. Nah, jadi penonton pada bertanya-tanya nih, jangan-jangan hanya lip service saja, basa-basi, bisa nyanyi. Lip sync deh kayaknya Pak. Ya, coba deh sekarang satu lagu yang viral gitu lah, yang lagi kalau saya nyanyi lagu ini nggak boleh sih Pak, kayak lagu yang pertama kali saya coba nyanyi, saya belajar dan saya bawain di Duta Budaya. Boleh silakan. Waktu itu lagunya bahasa. Berarti duluan nanti lagunya. Aduh. Boleh. Ya mungkin teman-teman ada yang tahu, kalau nggak ada yang tahu bisa langsung dicek di YouTube ya. Itu tahun 2017. 2018. Iya, berarti ya, mungkin yang angkatannya Mbak tahu lagu itu ya. Kayaknya tua banget gitu ya. Padahal kan masih baru-baru ini ya Pak. Oke, silakan. Boleh Pak? Ya. Let me photograph you in this casting case. Lupa liriknya. Boleh ulangi lagi ya Pak? Atau ngeliat lirik di HP nggak Pak? Waduh. Bentar ya Pak. Lupa ya Pak liriknya. Coba ambil lihat lirik aja di HP. Boleh. Nanti lagu yang kedua lagu Indonesia aja. Oh boleh, lagu Indonesia juga boleh. Hasil penontonnya harus menerjemahkan dulu keluar bahasa Inggris. Waduh, kayaknya banyak teman-teman yang memang sekarang sudah bisa bahasa asing ya Pak. Iya, dengan mudahnya teknologi informasi ya, gampang untuk belajar sesuatu itu ya. Nah, sudah dengar, sudah aman. Ya, silakan. Let me photograph you in this light and case.
Oke, menarik Mbak. Tadi ada lirik kita seperti film, ya kan, atau suara movie itu kita hidup seperti itu. Bisa dipatahkan lebih lanjut kenapa suka lagu itu? Suka lagu ini karena penyanyinya saya ngefans banget sama Adele. Terus juga kayak liriknya itu benar-benar dalam. Jadi ceritanya memang kita mengenang masa-masa dulu, masa-masa kecil. Apa ya? Ketika kita melihat sesuatu, ketika kita mendengarkan lagu, kita ingat dengan orang itu, kita ingat masa-masa kecil seperti itu. Sehingga itu yang memang relate ya Pak kami bahas sekarang, kayak relate sama diri sendiri. Kayak ketika saya mendengarkan lagu-lagu, mungkin lagu-lagu zaman dulu, saya ingat pada saat dulu waktu kecil saya pernah mendengarkan lagu ini, gitu. Saya pernah bertemu dengan orang-orang ini seperti itu. Terus juga ketika menonton film kan seperti itu juga. Ketika saya menonton film yang kadang kita juga ingin nonton film-film yang sudah pernah kita tonton dulu gitu ya Pak. Sehingga saya teringat lagi nih, oh dulu saya pernah melakukan ini gitu. Sehingga saya tidak melupakan apa yang pernah terjadi di masa lalu saya, dan itu saya jadikan pelajaran jangan sampai hal-hal yang buruk terulang lagi seperti itu. Iya. Emang menurut saya Adele tuh lagunya tuh apa ya? Sedih. Padahal dari sekitar aja sih si kehidupan kita, cuma bikin liriknya luar biasa sekali Adele. Sama itu karena saya fans banget. Berarti ada koleksi albumnya Adele. Sebenarnya karena saya kalau koleksi album mungkin sekarang nggak ada kaset-kaset ya Pak ya, langsung di YouTube. Poster kali ada. Kalau poster lebih ke ini Pak, ditempeli paling di lemari gitu. Iya. Oke lah, sekarang lagu Indonesianya yang lagi in apa gitu? Apakah Sang Dewinya dari Riodra atau Sisa Rasa dari Mahalini, ya kan? Boleh. Ya. Lagu Mahalini boleh kan? Ya, silakan. Ya. Saya malu kan nanti di komen sama netizen, aduh suara jelek banget loh. Ya, biasa netizen mah, dengerin komentar netizen mah. Iya Pak. Ini lagu yang mungkin banyak teman-teman relate ya sama lagu ini karena lagunya cukup baru juga. Dia yang pertama membuatku cinta, dia juga yang pertama membuatku kecewa. Kamu yang pertama menyembuhkan luka, tak ingin lagi ku mengulang keliru akan cinta. Kapan sadar bahwasannya Miss Dian punya suara yang bagus? Pada saat kuliah. Pada saat kuliah pernah ditawarin untuk mengisi. Ya enggak pertama kalinya, misalnya iseng-iseng nyanyi terus ada yang komentar atau tahu, oh dia suaranya bagus juga. Iya, pada saat kuliah itu Pak. Dan itu, iya. Pada saat kuliah itu maksudnya iseng-iseng nyanyi di kelas atau di waktu itu VN ke temen. Iya. Di WhatsApp gitu, iseng sih kayak VN aja. Terus ternyata temen itu waktu itu lagi bareng sama salah satu dosen yang juga di humas sih di sini. Terus akhirnya disuruh ajakin, coba disuruh kesini aja. Katanya waktu itu ke Derajat bukan? Iya, Mas Derajat disuruh nemuin Mas Derajat. Tiba-tiba pas sampai di setelin musik disuruh nyanyi. Gitu. Iya, disuruh karaokean. Dan iya karena dulu kayak masih malu ya, karena saya nggak tahu nih gimana caranya nyanyi, tidak tahu tekniknya. Tapi akhirnya justru bergabung di humas itu, akhirnya kayak mulai diajarin nyanyi, mungkin diajarin juga stage act itu seperti apa di atas panggung. Akhirnya setiap kali visip ada acara, saya ngisi acara nyanyi gitu Pak. Ada videonya? Masih disimpan? Kalau video ya sebenarnya apa di YouTube apa di mana, saat kalau minta tolong kirim linknya. Kalau video kayaknya nggak ada sih. Mungkin kalau video-video yang ada di HP sendiri ada, tapi bukan yang acara televisi.
Secara fisik pokoknya lagi, baru ini ada ya sih. pokoknya nyanyi di panggung pakai ada musiknya, saya pengen tahu gitu ya. Ada sih, Pak. Ada ya, ya nanti ya setelah ini. Oke. Nah, apa ya? Menyanyi di panggung mana yang menurut Miss Dian itu paling berkesan? Menyanyi di panggung mana yang paling berkesan? Ya, saat acara apa gitu kan? Yang paling berkesan itu Yudisium fisik pernah? pernah. Itu biasa. Berkali sih. Nah, biasa ya. Iya, ada biasa aja. Mungkin yang kemarin ini sih, Pak. Jadi kemarin itu saya diundang nyanyi di acara Miss Hijab Indonesia. Itu saya Miss Hijab Indonesia nasional, akhirnya nasional. Miss Hijab Indonesia saya ditawarin untuk nyanyi di sana. Di mana? Kebetulan kemarin itu di Surabaya, di salah satu hotel di Surabaya. Saya nggak enak ini undang. Kalau udah kelasnya nasional ini nggak ngasih apa-apa ini. Nggak apa-apa, Pak. Sebenarnya kan bukan permasalahan apa ya, profit atau profitnya, tapi bagaimana kita menilai suatu kegiatan itu positif atau negatif. Ya, dan selalu saya sampaikan bahwasanya saya memiliki gerakan advokasi ini adalah karena saya belum menjadi sultan, OTW sultan, sehingga sehingga kita hanya bisa berbagi kata-kata, belum bisa berbagi harta. Itu ya, keren ya? Luar biasa sekali, Bapak. Nah iya gitu. Jadi saya sangat bersyukur, berterima kasih kepada rekan-rekan yang sudah bersedia podcast dengan saya. Ya, nggak ada profitnya apapun kayak gitu kan. Cuma saya kasih dua benefit. I will give my book karangan saya, tapi masih berbentuk PDF yang cetakannya sudah habis. Dan yang kedua, silakan jasa konsultasi bahasa Inggris gitu. Kalau lihat Miss Biar bahasa Inggris sudah bagus ya. Waduh, masih belajar juga, Pak. Nanti juga ada tes TOEFL ya. Oh iya, pasti. Iya. Kalau mau lulus itu ya. Iya. Oke. Dari sekian duta budaya fisik. Terus apa lagi tuh? Duta kampus. Mister Miss Jatim Ambassador. Miss Jatim Ambassador. Nah, coba Mbak, perbedaannya itu apa aja Miss Dian? Dari lingkup yang bawah tadi, duta budaya, putra potret, Miss dan Mrs. Jatim, sama sekarang Miss Nusantara. Perbedaannya mungkin di kegiatan-kegiatannya, Pak. Silakan. Jadi kalau duta budaya itu berkaitan dengan budaya, seperti kita menyuarakan kita harus melestarikan batik, melestarikan budaya-budaya, kemudian juga mengajak teman-teman untuk mencintai bahasa daerah, kemudian juga seperti berkunjung ke museum. Saya potong dulu ya. Berarti Miss Dian ini tahu lagu Madura yang kayak India itu ya? Lagu Madura yang kayak India? Iya, yang nadanya kayak lagu India. Mas Dilo tahu nggak? Nggak tahu. Iya, yang saya tahu lagu Madura, cuma kalau yang kayak lagu India saya kurang tahu. tahu ya? Oke. Ya lanjut lagi. Terus kalau di duta kampus UTM pastinya lingkupnya di universitas, sehingga kita juga harus paham, harus punya wawasan mengenai universitas, kemudian juga kita harus membawa nama baik universitas di kancah regional maupun nasional. Kalau dulu sih saya lebih kegiatannya ke seperti webinar, mengadakan lomba-lomba untuk orang-orang di luar UTM, sehingga orang-orang tahu bahwa oh di sini ada kampus UTM dan memang bagus, berkualitas seperti itu. Kemudian untuk Mister Miss Jatim Ambassador, kita kegiatannya lebih ke sosial seperti ke panti asuhan. Kemudian juga pada saat itu saya membawa advokasi, yaitu membersihkan pantai. Terus juga menjadikan salah satu pantai yang dulunya itu dijadikan tempat pembuangan sampah, sampai akhirnya saat ini bisa menjadi salah satu destinasi wisata. Terus untuk Miss Nusantara sendiri sama kegiatannya juga berkaitan dengan pariwisata dan juga kegiatan sosial. Dari sekian 4 tadi itu ya, coba jelaskan, paparkan ya. Duta budaya, kegiatan apa yang sangat berkesan? Apakah pernah ketemu dengan tokoh nasional atau tokoh idola apapun itu
itu duta budaya, salah satu duta budaya HPC. Kedua, putra putri, kegiatan apa yang paling berkesan yang masih ingat oleh Dian. Berikutnya Mrs. Jatim itu apa yang paling berkesan, apa pernah nggak dengan tokoh siapa yang terkenal ketemu sama sekarang ini, silakan. Baik, untuk yang duta budaya pada saat itu pernah kolaborasi dengan BEM Visi mengadakan gerakan literasi, kita membangun gardu buku. Ya, gardu buku itu sangat luar biasa. Saya bisa melihat adik-adik di daerah yang tadinya hanya sekolah madrasah, mereka akhirnya bisa ikut belajar seperti teman-teman seusianya yang sekolah di sekolah umum, seperti itu. Kalau untuk di desa mana itu? Kenapa? Di desa mana? Di Dusun Candi. Di timur kampus. Kemudian untuk di Potra Universitas Raja Madura, yang berkesan pada saat itu kita pernah kerjasama dengan Kominfo, webinar. Provinsi dengan provinsi, pusat. Kominfo pusat, kita pernah mengadakan webinar nasional juga webinarnya, dan kebetulan saya di situ jadi key opinion leader. Jadi saya memberikan salah satu tips dan trik bagaimana kita bermedia digital. Itu sangat berkesan karena kegiatannya rutin selama kurang lebih 1 tahun. Dan setiap bulannya bisa 2-3 kali webinar. Karena memang kegiatan Kominfo sangat bagus ya, dan banyak juga peminatnya. Kalau untuk di Mr. Miss Jatim Ambassador yang paling berkesan ya pada saat kita berkunjung ke panti asuhan gitu Pak. Kalau untuk Miss Nusantara sendiri karena base-nya juga di Medan jauh, jadi belum ada kegiatan yang bareng-bareng Pak. Cuman memang pada saat saya sudah menjadi Miss Nusantara, itu saya banyak kegiatan juga bareng sama teman-teman atau duta-duta di Jawa Timur, seperti berkunjung ke panti asuhan, terus juga kita kalau sekarang sih lebih ke model-model ya Pak kegiatannya, kayak fashion seperti itu. Jadi kayak kita diarahkan untuk menjadi seorang entertain di Miss Nusantara. Dari tadi pagi Mbak, saya ketemu dengan podcast ini kebetulan yang cantik, semua orang cantik gitu ya. Nah, dari tadi pagi juga saya lontarkan pertanyaan ini, dan sekarang juga saya melontarkan ke Miss Dian. Miss Dian ini udah cantik, ya, kan bisa langsung kerja, cari kerja gampang. Ada yang bilang hidup itu ujung-ujungnya nyari kerjaan kan, nyari duit kan. Kenapa Miss Dian itu kuliah menjadi duta ini duta itu, ya? Apa peran pendidikan? Apa fungsi pendidikan bagi seorang wanita? Ya, memang semua orang pengennya kerja, dapat duit untuk melangsungkan kehidupan yang mungkin lebih baik ke depannya. Tapi menurut saya pendidikan itu memang sangat penting. Pendidikan itu sangat luar biasa dampaknya bagi kita. Sebenarnya tidak hanya pendidikan umum atau pendidikan formal yang seperti sekolah atau kuliah. Pendidikan apapun itu penting gitu. Wawasan apapun itu sangat berharga bagi kehidupan sehari-hari. Tidak hanya mungkin mahasiswa aja yang berpendidikan kemudian dia bisa sukses. Kemudian anak-anak di luar sana yang tidak kuliah gitu, dikatakan tidak berpendidikan, tidak juga gitu. Tapi orang yang berpendidikan saya rasa pasti derajatnya lebih tinggi dibandingkan dengan orang-orang yang malas atau mungkin malu untuk sekolah, mungkin karena usianya sudah lanjut, atau misalnya kayak teman-teman yang kan saya sudah cantik, kan saya sudah ganteng, saya sudah punya pekerjaan, kenapa saya harus sekolah, kenapa saya harus kuliah. Menurut saya kayak percuma sih ya cantik ketika kita tidak cantik juga dalam berbicara. Kita mau cantik dalam berbicara ketika kita punya wawasan yang luas. Kemudian juga atau kayak kita cakep nih, orangnya ganteng ketika berpenampilan.
tetapi pada saat diajak ngobrol dia tidak nyambung. Seperti itu kan. Orang juga yang tadinya mau kerja sama dengan kita akhirnya mikir-mikir lagi tuh. Sehingga menurut saya orang-orang yang ini seperti saya ya, kayak saya kan juga kuliah dan juga kegiatan-kegiatan seperti duta dan juga model. Itu ada baiknya karena kita juga kalau saya sendiri sekaligus untuk cari duit juga. Iya, karena ketika saya juga dari hobi dari cuan. Iya betul. Dari situ sih, dan ya alhamdulillah saya belum lulus. Saya masih sekolah, saya masih mengajar ilmu, tapi saya juga bisa menghasilkan uang dari hasil jeripaya saya sendiri, dari apa yang saya tahu, dari pendidikan yang saya miliki, dari wawasan yang saya punya. Berarti jadi nggak ada alasan sih Pak kalau udah cantik, udah punya pekerjaan atau sudah kaya gitu ya, sehingga tidak perlu lah kayaknya untuk kuliah atau nggak perlu deh kayaknya untuk sekolah. Ya soalnya kan ada di sosmed itu kan yang kerjanya joget-joget aja, kan dapat duit ya, karena mempunyai paras cantik gitu kan. Bener sih Pak, mungkin memang kalau orang-orang sih mikir kayak kalau udah good looking itu apapun kayak jalannya langsung mulus gitu ya. Padahal mungkin apa ya, kayak untuk terkenalnya itu secara instan lebih mudah gitu dibandingkan dengan orang-orang yang mungkin tidak secantik mereka gitu ya, atau artis-artis di luar sana. Tapi apa yang kita dapatkan secara instan, kehilangannya juga akan instan. Berbeda dengan ketika kita berjuang dulu, kita sakit-sakit dulu gitu, kayak kita benar-benar kayak stres dulu nih, perjuangannya ada gagal, kita ngalamin prosesnya, itu akan lebih lama nih. Ketika kita sudah di atas sana itu akan lebih lama. Jadi kayak kita tidak mudah digoyahkan dengan orang lain, tidak mudah diancam dengan orang, tidak mudah disenggol dengan orang gitu. Karena kita punya ilmunya gitu. Jadi bisa mengantisipasi. Menarik Mbak Mistian ya. Tadi sebelum podcast dengan Mistian, saya podcast dengan Sekar ya, kenal ya? Kenal. Sekar itu dan Mistian ini kan perempuan yang mempunyai prestasi ya, sehingga akan banyak mengeliminasi para calon pria untuk mendekati kalian gitu kan. Nah, kalau tadi Sekar itu bilang paling tidak itu pria yang mendekati dia, calon suami dia adalah minimal dia harus bisa bahasa Inggris. Nah, saya pengen apa yang terlontar dari Mistian, syarat untuk pria-pria yang akan melamar Mistian. Ya, karena gini Mbak, laki-laki itu sebenarnya minder kalau mendekati perempuan yang berprestasi, yang cantik, berprestasi, yang mandiri, independen dan lain sebagainya lah. Nah, kata Sekar tadi dia pengennya laki-laki itu yang pintar Mbak, sehingga kalau dia nanya sesuatu itu seperti Google berjalan gitu Mbak. Jadi nyambung gitu Mbak. Nah, bagaimana menurut Mistian tipe laki-laki zaman Mistian itu? Aduh, kita tipe nih. Tipenya yang pertama pastinya bertanggung jawab. Karena kalau sudah bertanggung jawab pastinya kayak apa ya, kayak orang-orang yang bertanggung jawab itu pasti udah tahu sebelumnya, kayak gitu, udah tahu, bisa berpikir apa sih resikonya ketika mau melangkah. Jadi sudah pasti udah include dengan dia bisa berpikir, dia punya ilmunya, dia berpendidikan, sudah include juga dengan apa ya, kayak orang yang selalu berhati-hati. Jadi kayaknya satu kata itu udah cukup mewakili ya, bertanggung jawab. Bertanggung jawab ya. Karena kalau misalkan kayak cuman, oh saya maunya yang ganteng, dan cuma ganteng kalau tidak bisa bertanggung jawab. Atau saya maunya yang pintar aja, ya pintar aja juga belum tentu bertanggung jawab. Gitu. Tapi kalau bertanggung jawab kan saya rasa pasti dia tahu apa yang terbaik untuk dirinya dan apa yang terbaik untuk pasangannya. Dari tadi kita cerita prestasi mulu nih, serius mulu nih. Sekarang saya ingin sesi kedua.
sepintas kalau kita melihat laki-laki ganteng, laki-laki perempuan cantik itu kehidupan itu flat, ya dapat nggak pernah sedih, seneng aja kan, tiap hari dapat pujian terus itu kan. Nah, pernah nggak sih Miss Dian itu mengalami momen-momen terpuruk dalam kelam gitu? Silakan. Pernah. Masa-masa kelam saya dulu, saya sebenarnya korban bully. Saya pernah mengalami perundungan, dan itu sekitar setahun atau 2 tahun. Ya banyaklah orang-orang yang mencaci atau ngata-ngatain gitu loh Pak, kayak dia tuh jelek, dia tuh ya mungkin orang-orang tahu kayak masa sih dia jelek, atau mungkin kayak kalian berpikir seperti itu, tapi saya bisa sampai sekarang itu karena ada proses gitu. Dan bully itu, saya dibully itu merupakan proses sih Pak. Itu benar-benar kelam sampai itu mengganggu aktivitas saya, mengganggu perkuliahan gitu. Dari yang tadinya saya di kuliah di kelas itu aktif, sampai akhirnya saya duduk di pojok di belakang, kerjanya cuma nangis aja. Karena dulu pas awal-awal jadi duta itu tidak langsung kayak semuanya suka, semua bisa menerima saya menjadi duta. Karena kan saya juga pendek, saya juga tidak secantik itu, tidak secantik teman-teman saya. Bahkan kayak banyak orang-orang yang bilang kayak, duta kok pendek, terus kayak duta kok jelek, kok nggak bisa make up, kayak gitu. Dan itu saya dengar kata-kata itu setiap hari, setiap saya pergi ke kampus. Langsung dengar apa dari langsung. Jadi pernyataan itu dilontarkan langsung, bahwasanya kayak kenapa sih kok bisa sih jadi duta padahal kan pendek, padahal kan jelek. Dan saya ke kampus dulu kan emang kayak cuma ya udah saya ke kampus, saya mau belajar, saya mau mendapatkan ilmu, saya belajar ya sudah gitu. Saya tidak memikirkan bagaimana penampilan saya tidak pernah memikirkan bagaimana saya harus bermake up seperti itu. Jadi saya nggak pernah tahu kalau ternyata omongan orang di luar sana tentang duta itu taunya kalau duta harus cantik, harus perfect gitu, sesuai dengan apa yang mereka tahu gitu. Padahal kan kalau saya lagi di kampus atau saya lagi tidak berselempang ya saya menjadi mahasiswa biasa gitu. Cuman ya orang-orang nggak mau tahu gitu. Orang-orang tahunya kalau duta ya harusnya cantik, harusnya bagus gitu penampilannya. Dan ya itu bikin pada saat itu sampai nilai saya anjlok juga. Sampai saya harus mengulang beberapa mata kuliah, dan juga saya dimusuhin satu kelas. Gak ada yang mau berteman sama saya, gak ada yang mau satu kelompok sama saya. Ya sudah gitu, kayak ya, tapi saya gak pernah marah sih sama mereka. Kayak saya terima karena saya sadar kalau iya, saya memang tidak tinggi, saya memang tidak secantik itu. Kalau bisa bangkitnya gimana? Justru pada saat saya dibully, saya termotivasi untuk lebih dari sekedar dia yang dulu. Kalau dulu saya bisa jadi duta hanya lingkupnya di fakultas, karena pada saat itu saya masih jadi duta budaya. Saya harus bisa nih menampar omongan orang-orang yang di luar sana yang bilang saya jelek, saya pendek, saya tidak bisa jadi duta, apalagi kayak jadi yang sampai ke ajang nasional kayak gitu ya, karena pendek. Saya membuktikan bahwasanya saya pendek, saya juga memang gak cantik, tapi saya bisa gitu. Karena apa? Karena duta itu tidak hanya untuk orang-orang yang tinggi, yang seperti model, yang kayak tinggi, kurus, cantik gitu. Enggak gitu, tapi duta itu juga harus bisa berbicara di depan orang, duta itu harus punya ilmu, duta itu harus pintar, seperti itu. Jadi akhirnya saya mengasah kemampuan saya, seperti mengasah public speaking, kemudian juga
pada saat itu saya juga belajar kayak bahasa asing juga gitu. Jadi saya bahasa asing pada saat itu kayak tidak hanya bahasa Inggris aja. Kemudian juga kayak saya ikut duta-duta di luar yang tidak hanya lingkupnya di kampus, sampai akhirnya saya menemukan apa sih kekurangan saya, apa sih yang saya tidak punya, dan saya memaksakan diri saya untuk saya harus punya apa yang tidak saya punya. Saya harus bisa memperbaiki apa yang kurang, saya harus bisa menambah, sehingga saya lebih daripada teman-teman yang menjelek-jelekan saya kemarin. Akhirnya ya sekarang saya bisa membuktikan kepada mereka semua, kepada kalian yang pernah menjelekkan saya, bahwa saya bisa. Ya saya tidak seburuk itu. Kayak saya juga pantas kok untuk jadi duta, saya juga pantas untuk dijadikan seorang teman. Karena dulu saya nggak pernah punya teman. Kayak gimana Pak? Kayak karena kan ada beberapa teman saya yang membuli, sehingga teman-teman yang lain itu cenderung juga menjauhi saya. Saya tidak pernah punya teman, saya selalu sendiri. Saya kuliah terus pulang kayak gitu. Dia paling cuma kegiatan-kegiatan duta aja. Jadi teman-teman saya itu BEM saya pernah dari BEM katanya? pernah jadi BEM. Di BEM pun dulu juga sempat ada masalah sih Pak, karena saya jadi BEM tapi saya ikut duta, dan itu dipermasalahkan oleh pihak BEM-nya. Jadi ya memang kayak banyak problem dengan orang-orang sekitar, sehingga kayak oke, gitu. Kayak saya mungkin kayak saya punya prinsip untuk saya ini bukan orang jahat. Kalau memang mereka mau berteman dengan saya, ayo. Kalau memang mereka tidak mau berteman dengan saya juga tidak akan mengemis pertemanan kepada mereka. Ini ngobrolnya daging semua. Ya mungkin buat teman-teman semua yang pernah dibully, jangan berkecil hati. Kalian tidak seburuk itu. Kalian juga bisa bangkit. Jadikan apa yang orang lain omongkan, apa hal-hal negatif dari orang lain, itu jadikan motivasi untuk kalian lebih positif ke depannya, lebih mau mengupgrade diri sampai kalian bisa capai aktualisasi diri. Persis tadi seperti Sekar tadi, menimpa orang-orang dengan meningkatkan kualitas diri. Ya. Hal ini luar biasa semua narasumbernya ini. Ya. Oke, berikutnya adalah ini sesi inspirasi, quote inspirasi dari Miss Dian untuk rekan-rekan mahasiswa ataupun siapapun itu yang nonton video kita ini. Silakan. Ya, karena saya seorang duta, mungkin teman-teman di sini banyak yang berpikir, oh ya karena duta, karena punya nama, sehingga pasti lebih didengar omongannya. Tidak. Semua orang, semua insan, yaitu semua manusia adalah duta bagi dirinya sendiri. Kita sudah menjadi duta untuk diri sendiri. Kita selamanya akan bisa menginfluence orang-orang. Jadi apapun yang kita lakukan itu akan dicontoh dengan orang lain, orang di luar sana, sehingga coba untuk kayak lebih menghasilkan hal-hal positif, seperti melakukan kegiatan-kegiatan yang bernilai gitu. Atau misalnya kayak kalian coba, kalau misalkan saya lebih ke kayak panti kayak gitu, mengajarkan apa yang kita punya, apa yang kita tahu, kita ajarkan keluar. Siapa tahu orang di luar akan mengingat kita bahwa kita adalah orang yang baik, orang yang berpendidikan, dan juga orang yang patut untuk diingat selalu. Oke, closing statementnya adalah, menurut Miss Dian, siapa pemilik bibir manis? Menurut saya, pemilik bibir manis adalah ibu saya. Karena dari bibirnya keluar doa-doa untuk saya. Siapa pemilik bibir manis menurut Miss Dian? Sama. Ya, sama. Ibu. Sama sih, ibu, karena dari kecil ibu saya mengajari saya untuk berbicara. Ibu saya mengajarkan saya banyak bahasa, banyak sekali hal-hal yang positif, dan juga seperti yang tadi kata Bapak bilang, kalau ibu selalu mendoakan yang terbaik untuk kita, sehingga saya bisa mencapai sampai saat ini adalah karena perjuangan ibu saya, karena doa juga dari beliau, hingga akhirnya saya bisa ikut lah ya. Bibir saya manis juga gak sih? Ya, semoga nanti saya juga bisa menjadi seorang ibu yang bisa mengajarkan anak-anak saya
untuk bisa lebih dari apa yang saya miliki sekarang. Amin, amin. Miss Dian, sayang waktunya. Miss Dian juga ada kegiatan lagi, saya juga masih ada kegiatan lagi karena terbatasnya waktu. Insya Allah lain kesempatan ya kita bisa podcast lagi dengan Lempang ini sudah menjadi Miss Indonesia. Amin. Amin. Ya, possible kan ya. Oke, terima kasih atas kedatangannya di podcast Bibir Manis saya. Ya, terima kasih, sukses selalu. Ya, main catchball. Ya, tapi saya tinggal di sini. Gak apa-apa kali aja nanti teman-teman di Cirebon yang lihat gitu ya bisa main. Betul. Oke, saya tanya sekali lagi. Menurut kalian tempat wisata yang asik Bangkalan mana? Di Bangkalan yang asik karena saya suka pantai, jadi saya maunya merekomendasikannya Pantai apa itu? Ada pantai Talango. Enggak tahu di mana itu. Desa apa itu? Desa Talango. Kecamatannya tetap di Bangkalan. Jadi sebenarnya nggak dekat juga sih dari sini. Kalau dari sini lumayan jauh. Cuman memang itu wisata yang bagus. Tapi kalau memang tanyanya di Madura yang paling bagus mungkin bisa ke Gili Genting. Kabupaten Sumeneb. Sumeneb. Sumeneb mau bagus ya? Benar. Madura itu pantainya bagus-bagus semua, Pak. Jadi harus dijajaki semua. Iya, itu dia. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa lagi di podcast Bibir Manis selanjutnya. Saya Mr. Ocha. Dan saya Miss Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Mbak minta